Jakarta, ke 2026. Di tengah aktivitas gedung-gedung tinggi kawasan SCBD, tersimpan dinamika ekonomi global yang jauh dari kata sederhana. Bukan perang bersenjata, bukan konflik terbuka, namun sebuah pertarungan sunyi yang dampaknya bisa dirasakan langsung oleh jutaan rakyat Indonesia. Di era modern, kekuatan tidak lagi hanya ditentukan oleh tank dan misil. Ia bergerak melalui arus modal, data, dan algoritma finansial yang beroperasi lintas negara. Dan Indonesia, sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara, kini berada di pusat pusaran tersebut. Selama ini kita mengenal istilah Indonesia adalah raksasa yang tertidur. Namun pertanyaannya, apakah ketika terbangun, ruang geraknya masih sepenuhnya bebas? Sorotan kini tertuju pada Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Purbaya menghadapi tekanan yang tidak datang dari satu negara, melainkan dari pasar global yang dikendalikan oleh institusi raksasa seperti BlackRock. Dengan aset kelolaan yang nilainya melampaui PDB banyak negara besar, BlackRock bukan sekadar investor. Keputusan mereka dapat memengaruhi stabilitas pasar obligasi, nilai tukar, hingga biaya utang sebuah negara. Di tahun 2026, hubungan antara Indonesia dan investor global memasuki fase krusial. Pertanyaannya bukan lagi apakah ada tekanan, melainkan sejauh mana Indonesia mampu mengelolanya tanpa mengorbankan stabilitas domestik. Jika Anda mengira isu ini jauh dari kehidupan sehari-hari, perlu diingat, pergerakan pasar obligasi negara sangat berkaitan dengan suku bunga, nilai rupiah, dan daya beli masyarakat. Selama bertahun-tahun, pasar keuangan digambarkan sebagai mekanisme netral yang bereaksi pada fundamental ekonomi. Namun kenyataannya, di era digital, keputusan transaksi banyak digerakkan oleh sistem algoritmik berkecepatan tinggi. Salah satu sistem yang sering disebut dalam diskursus global adalah Aladdin, platform manajemen risiko dan investasi milik BlackRock. Sistem ini digunakan secara luas untuk mengelola portofolio besar, termasuk obligasi negara berkembang. Ketika fundamental Indonesia dinilai relatif solid di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, pasar obligasi justru mengalami tekanan jual signifikan. Pola transaksi ini memunculkan pertanyaan, apakah ini reaksi alami pasar, atau efek dari strategi portofolio global yang terkoordinasi? Tekanan jual pada surat berharga negara berdampak langsung pada kenaikan imbal hasil, yang berarti biaya utang negara menjadi lebih mahal. Inilah titik sensitif yang harus dihadapi pemerintah. Di tengah situasi tersebut, pemerintah dihadapkan pada berbagai opsi kebijakan. Salah satunya adalah tuntutan pelonggaran kebijakan tertentu demi meredakan tekanan pasar. Namun pada 2026, Kementerian Keuangan memilih jalur yang tidak lazim, sebuah pendekatan yang oleh sebagian analis disebut sebagai strategi non-blok finansial. Alih-alih sepenuhnya bergantung pada pasar barat, Indonesia mulai mengembangkan instrumen berbasis aset real, termasuk penerbitan obligasi yang ditopang cadangan emas. Strategi ini bertujuan memperluas basis investor, khususnya dari negara-negara non-barat dan blok BRICS. Langkah ini menciptakan dinamika baru. Permintaan dari pasar alternatif mulai muncul, membentuk keseimbangan yang sebelumnya tidak diperhitungkan oleh model konvensional. Namun strategi ini bukan tanpa risiko. Menantang dominasi sistem keuangan global berbasis dolar dapat memicu volatilitas jangka pendek, terutama pada nilai tukar rupiah. Stabilitas ekonomi kini berada dalam fase yang sangat sensitif. Kesalahan kebijakan dapat berdampak sistemik, sementara ketergantungan berlebihan juga membawa konsekuensi jangka panjang. Mengapa isu ini penting bagi masyarakat? Karena dampaknya nyata, dari suku bunga KPR, biaya pinjaman usaha, hingga harga energi dan kebutuhan pokok. Dalam skenario terburuk, tekanan pasar dapat memicu sudden stop arus modal. Kondisi yang pernah dialami banyak negara berkembang dan selalu berujung pada perlambatan ekonomi serta tekanan sosial. Sejarah menunjukkan bahwa instabilitas ekonomi seringkali diiringi oleh tekanan psikologis publik. Narasi kepanikan dapat dengan mudah berkembang jika tidak diimbangi informasi yang jernih. Namun jika strategi ini berhasil, Indonesia berpeluang memperkuat posisi tawarnya dalam sistem keuangan global. Sebuah langkah menuju kedaulatan ekonomi yang lebih seimbang. Pengalaman negara lain seperti Sri Lanka dan Argentina menjadi pengingat bahwa pengelolaan utang dan kepercayaan pasar adalah fondasi utama stabilitas nasional.
Pelajaran pentingnya jelas, tidak ada kebijakan tanpa konsekuensi. Yang bisa dilakukan masyarakat adalah bersikap rasional, memahami risiko, dan tidak mudah terprovokasi oleh gejolak jangka pendek. Apakah langkah pemerintah ini merupakan strategi berani atau justru pertaruhan besar? Sampaikan pandangan Anda di kolom komentar. Karena di era modern, pemahaman ekonomi adalah bentuk pertahanan diri.